Awal yang indah. Di sebuah desa kecil di Bandung, hiduplah seorang wanita bernama Kak Widi. Kak Widi dikenal sebagai pedagang kerajinan tangan yang berbakat. Ia selalu menghadirkan produk-produk unik dan berkualitas, mulai dari anyaman bambu hingga perhiasan yang terbuat dari bahan daur ulang. Keahlian dan ketekunannya dalam berbisnis membuatnya disegani di kalangan pedagang UMKM lainnya. Kak Widi menikah dengan suami keduanya, seorang pria tampan dan penyayang bernama Arif, yang berasal dari Bogor. Pernikahan mereka merupakan hasil dari perjalanan cinta yang penuh suka dan duka. Meski awalnya memiliki banyak perbedaan, keduanya saling melengkapi dan mendukung satu sama lain. Bersama, mereka membangun sebuah keluarga kecil yang bahagia, serta bisnis yang berkembang pesat. Setiap pagi, Kak Widi dan Arif bekerja sama untuk mempersiapkan barang dagangan mereka. Mereka sering menjual produk di pasar lokal dan juga mengikuti pameran kerajinan tangan. Kehidupan mereka tampak harmonis, dikelilingi oleh teman-teman dan pelanggan yang mendukung. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada satu sosok yang merasa terpinggirkan, kakak kandung Kak Widi, yang bernama Sari. Sari adalah sosok yang selalu merasa tidak diperhatikan oleh orang tua mereka. Sejak kecil, ia merasa bahwa semua cinta dan perhatian orang tua tertuju kepada Kak Widi. Sari seringkali merasa iri melihat kesuksesan yang diraih adiknya. Meskipun ia juga berusaha berbisnis, namun usahanya tidak seberhasil Kak Widi. Rasa iri ini semakin membara ketika Kak Widi mulai mendapatkan banyak pelanggan dan pengakuan. Suatu malam, setelah menghadiri sebuah acara pameran kerajinan, Kak Widi merasakan ada yang aneh saat kembali ke rumah. Ia merasa seolah ada sesuatu yang mengikutinya, tetapi ia mengabaikannya dan berpikir itu hanya perasaannya saja. Namun, malam itu, saat ia sedang mandi, kejadian yang mengubah hidupnya dimulai. Saat air mengalir deras dari keran, Kak Widi merasakan sentuhan dingin yang mulai merayap dari kakinya. Awalnya, ia mengira itu hanyalah efek dari air dingin, tetapi ketika sentuhan itu semakin naik, ia merasa ketakutan. Tubuhnya seolah tidak bisa bergerak, dan dalam sekejap, ia terjatuh ke dalam kegelapan. Suami Kak Widi, Arif, yang mendengar suara jatuh segera berlari ke kamar mandi. Ia menemukan Kak Widi tergeletak tak berdaya. Penuh panik, Arif mencoba membangunkannya, tetapi tidak ada respons. Ia segera membawa Kak Widi ke ranjang dan berusaha memeriksa kondisinya. Setelah beberapa saat, Kak Widi mulai membuka matanya, tetapi tatapannya kosong dan tidak mengenali suaminya. Selama 3 hari, Kak Widi terbaring tak berdaya. Ia tidak makan dan tidak minum, sementara Arif berusaha keras mencari bantuan. Ia menghubungi dokter, tetapi tidak ada yang bisa menjelaskan apa yang terjadi. Dalam keadaan putus asa, Arif mencari informasi dari teman-teman dan kerabat, berharap ada yang bisa membantunya mengatasi keadaan ini. Sementara itu, Kak Widi terjebak dalam kegelapan. Dalam pikirannya, ia mengalami halusinasi yang mengerikan. Ia melihat gambaran-gambaran aneh dan suara-suara yang tidak bisa ia pahami. Di dalam mimpinya, ia melihat sosok-sosok menyeramkan dan mendengar bisikan yang memanggil namanya. Semua ini membuatnya semakin merasa terasing dari dunia luar. Hari-hari berlalu, dan Arif tidak tahu lagi harus berbuat apa. Ia merasa sangat kehilangan, tidak hanya karena melihat istrinya terbaring tak berdaya, tetapi juga karena rasa putus asa yang semakin menghantuinya. Dalam pencariannya, seorang kerabat yang mengaku memiliki pengetahuan tentang hal-hal gaib mendengar tentang kondisi Kak Widi dan menawarkan bantuannya. Kedatangan kerabat ini membawa harapan baru bagi Arif. Ia menceritakan bahwa ada kemungkinan Kak Widi terkena santet atau gangguan gaib dari orang-orang yang iri padanya. Arif tidak percaya pada hal-hal mistis, tetapi dalam keadaan seperti ini, ia hanya ingin melihat istrinya sembuh. Kak Widi yang terbaring dalam kegelapan mulai merasakan kehadiran orang-orang di sekitarnya. Suara-suara itu semakin jelas, dan ia merasa seolah sedang diperhatikan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Dalam ketidakberdayaannya, Kak Widi merasa ada kekuatan yang mengikatnya, membuatnya terjebak di dunia lain yang tidak bisa ia pahami. Di saat yang sama, Sari,
Kakak kandung Kak Widi merasakan perubahan yang terjadi pada adiknya. Ia mendengar kabar tentang kondisi Kak Widi dan merasa ada sesuatu yang tidak beres. Meski dalam hatinya ada rasa iri, ia juga merasakan kepedihan mendengar apa yang terjadi pada adiknya. Namun, rasa penyesalan itu tidak cukup untuk menghapus rasa cemburu yang terus membara di dalam dirinya. Kesurupan dan penyakit misterius. Setelah 3 hari terbaring tak berdaya, Kak Widi akhirnya mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Namun, matanya tetap kosong, dan ia tidak merespons ketika Arif memanggil namanya. Arif mulai merasa putus asa. Setiap usaha yang dilakukannya untuk membangunkan Kak Widi tampaknya sia-sia. Ia bahkan telah menghubungi dokter yang berbeda, tetapi tidak ada yang bisa menjelaskan kondisi Kak Widi. Suatu malam, saat Arif duduk di samping ranjang, seorang kerabat yang dikenal sebagai Mbah Joyo datang berkunjung. Mbah Joyo adalah seorang dukun tua yang dikenal memiliki kemampuan untuk menyembuhkan berbagai penyakit, termasuk yang dianggap tidak wajar. Ia mendengar kabar tentang kondisi Kak Widi dan merasa terpanggil untuk membantu. "Anakku, ada yang tidak beres dengan keadaan Kak Widi," kata Mbah Joyo dengan suara lembut namun tegas. "Ia mungkin terkena gangguan dari kekuatan yang tidak terlihat. Mari kita lakukan pengobatan." Arif, meskipun skeptis, merasa tidak ada salahnya mencoba. Ia ingin apapun yang bisa mengembalikan Kak Widi ke kehidupannya yang semula. Mbah Joyo mulai melakukan ritual di samping ranjang Kak Widi. Ia membakar kemenyan dan membaca mantra-mantra yang tidak dimengerti oleh Arif. Suasana di ruangan itu terasa tegang, dan Arif merasakan hawa dingin memenuhi ruangan. Ketika Mbah Joyo mulai melakukan ritual, Kak Widi tiba-tiba bergetar dan mengeluarkan suara aneh yang membuat Arif terkejut. Tubuhnya seolah berjuang melawan sesuatu yang tidak terlihat. Arif berusaha menahan tangan Kak Widi, tetapi kekuatan di dalam tubuhnya terlalu kuat. Dalam sekejap, Kak Widi terbangun, tetapi matanya tidak menunjukkan kesadaran. Ia tampak seperti orang yang kesurupan. "Siapa kamu? Mengapa kamu mengganggu aku?" Suara Kak Widi terdengar serak dan dalam, bukan seperti suara lembut yang biasanya didengarnya. Arif terperangah mendengar kata-kata itu. Mbah Joyo tidak panik. Ia melanjutkan ritualnya, berusaha untuk mengeluarkan kekuatan jahat yang menguasai Kak Widi. Dalam keadaan setengah sadar, Kak Widi mulai menceritakan pengalamannya selama terbaring dalam kegelapan. Ia menggambarkan visi yang mengerikan, sosok-sosok hantu yang mengelilinginya, suara-suara yang memanggil namanya, dan gambaran pohon besar dengan banyak anjing liar yang menunggu di bawahnya. Ketika Mbah Joyo menyelesaikan ritualnya, Kak Widi terjatuh kembali ke ranjang, dan kesadarannya mulai kembali. Arif merasa lega melihat Kak Widi kembali bernafas dengan normal, tetapi ia masih tampak lemah dan bingung. Mbah Joyo memutuskan untuk melanjutkan pengobatan dengan ramuan herbal yang diyakininya bisa membantu menguatkan tubuh Kak Widi. Selama beberapa hari berikutnya, Kak Widi menjalani pengobatan yang dilakukan oleh Mbah Joyo. Ia mulai sembuh secara perlahan, tetapi kesurupan itu tidak sepenuhnya hilang. Terkadang, Kak Widi masih mengalami momen-momen aneh, di mana ia merasa ada sesuatu yang mengalir di bawah kulitnya, seperti darah yang mengalir tanpa kendali. Ia juga merasakan rasa dingin yang menusuk tulang, membuatnya merasa tidak nyaman. Dalam proses pemulihan, Kak Widi dan Arif pun mulai mencari tahu lebih lanjut tentang apa yang sebenarnya terjadi. Mereka mengunjungi beberapa ustadz dan orang pintar lainnya untuk meminta pendapat. Salah satu ustadz, Ustadz Hasan, mengatakan bahwa ada kemungkinan Kak Widi terkena santet atau ilmu hitam dari orang-orang yang iri padanya. "Jangan pernah meremehkan kekuatan gelap," kata Ustadz Hasan dengan tegas. "Iri hati dapat mengundang berbagai macam gangguan. Anda harus berhati-hati dan menjaga diri." Kak Widi merasa cemas mendengar pernyataan itu. Ia mulai menelusuri kembali hubungan-hubungannya, terutama dengan Sari, kakak kandungnya. Keberhasilan yang diraihnya dalam bisnis kerajinan tangan membuatnya merasa dicintai dan diperhatikan, tetapi di saat yang sama, ia tidak bisa mengabaikan perasaan aneh yang selalu mengintai dalam hubungan mereka. Sari, yang merasa terpinggirkan,
mulai memperlihatkan tanda-tanda ketidakpuasan. Ia sering meremehkan usaha Kak Widi dan mengungkapkan rasa iri yang mendalam. Dalam satu kesempatan, saat mereka bertemu di pasar, Sari dengan sinis berkata, "Widi, enak ya jadi kamu, semua orang memujimu. Aku harap kau tahu, tidak semua orang senang dengan keberhasilanmu." Kak Widi merasa sakit hati mendengar ucapan itu, tetapi ia berusaha untuk tidak mengambil pusing. Ia ingin percaya bahwa keluarganya saling mendukung satu sama lain. Namun, sekarang, dengan semua yang terjadi, ia mulai meragukan hal itu. Dalam satu malam, saat Kak Widi terbangun dari tidurnya, ia merasakan sesuatu yang aneh. Ada suara bisikan lembut di telinganya, seolah-olah mengundangnya untuk mengikuti suara itu. Dalam keadaan setengah sadar, ia bangkit dari ranjang dan berjalan menuju jendela. Dari luar, ia melihat bayangan sosok yang tidak jelas, berdiri di bawah pohon besar di halaman rumah. Sosok itu tampak familiar, tetapi Kak Widi tidak bisa mengingat siapa. Ketika ia kembali ke ranjang, ketakutan menyelimuti hatinya. Ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya, sesuatu yang ingin ia hindari. Kesurupan yang dialaminya dan pengalaman-pengalaman aneh tersebut semakin membuatnya merasa terjebak dalam sebuah permainan gelap yang tidak ia inginkan. Kak Widi kini berada di persimpangan. Ia harus berjuang melawan kekuatan yang mengancam hidupnya dan menemukan cara untuk mengatasi rasa iri dan dendam yang mungkin datang dari orang-orang terdekatnya. Dalam perjalanan pemulihan ini, ia harus menemukan kekuatan dalam dirinya dan berani menghadapi kegelapan yang mengintai di balik bayang-bayang keluarganya. Dengan ketidakpastian yang mengelilingi, Kak Widi bertekad untuk mencari tahu kebenaran di balik semua ini. Ia harus melawan tidak hanya penyakit misterius yang menggerogoti tubuhnya, tetapi juga konflik batin yang mengganggu pikirannya. Saat bab ini berakhir, pembaca meninggalkan Kak Widi dalam keadaan bingung dan takut akan apa yang akan datang selanjutnya. Penyelidikan dan kecurigaan. Setelah melalui momen-momen mengerikan dan perjuangan untuk pulih, Kak Widi mulai berusaha memahami apa yang sebenarnya terjadi. Ia merasa ada sesuatu yang lebih dalam di balik penyakit misterius yang menderanya. Rasa cemas dan curiga semakin mengganggu pikirannya, terutama ketika ia mulai merenungkan hubungan dengan kakak kandungnya, Sari. Suatu malam, setelah satu sesi pengobatan dengan Mbah Joyo, Kak Widi memutuskan untuk berbicara dengan Arif tentang kecurigaannya. "Arif," katanya dengan suara pelan, "aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Aku merasa seperti ada yang menginginkanku jatuh." Arif menatap Kak Widi dengan serius. "Apa maksudmu? Siapa yang ingin menjatuhkanmu?" tanyanya. Kak Widi menarik napas dalam-dalam. "Aku tidak tahu, tetapi aku curiga ini semua ada hubungannya dengan Sari. Dia selalu terlihat iri dengan kesuksesanku. Setiap kali aku mendapatkan pujian atau perhatian, aku bisa merasakan kemarahan dan kebencian darinya." Arif mengangguk, memahami perasaan istrinya. Ia juga pernah merasakan ketegangan antara Kak Widi dan Sari, tetapi tidak ingin menyimpulkan tanpa bukti. "Kita perlu mencari tahu lebih banyak. Mungkin kita bisa menemui beberapa orang pintar lainnya untuk mendapatkan pandangan yang berbeda." Keesokan harinya, mereka memutuskan untuk mengunjungi seorang ustadz yang dikenal di desa, Ustadz Rahman. Ustadz Rahman dikenal memiliki kemampuan untuk membantu orang-orang yang mengalami gangguan gaib. Setelah mendengarkan cerita Kak Widi, Ustadz Rahman mengernyitkan dahi. "Memang ada kekuatan yang mengancammu," kata Ustadz Rahman. "Ini bisa berasal dari seseorang yang memiliki niat buruk. Seseorang yang merasa terancam oleh keberhasilanmu." Seketika, Kak Widi merasa jantungnya berdebar. Ia tidak ingin percaya bahwa kakaknya bisa melakukan hal semacam itu, tetapi semua tanda-tanda mengarah pada kecurigaan itu. "Bagaimana cara kita bisa mengetahuinya?" tanyanya. Ustadz Rahman meminta Kak Widi untuk melakukan beberapa ritual sederhana sebagai perlindungan. Ia memberikan air yang telah dibacakan doa dan meminta Kak Widi untuk meminumnya setiap pagi. Selain itu, Ustadz Rahman juga menyuruhnya untuk tidak bertemu Sari sebelum ia merasa benar-benar kuat dan aman. Kak Widi berusaha mengikuti saran Ustadz Rahman. Namun,
Rasa ingin tahunya tentang Sari terus membara. Ia merasa ada sesuatu yang harus dilakukan untuk menyelidiki lebih lanjut. Dalam pikirannya, ia mulai merencanakan untuk mengawasi kakaknya. Beberapa hari kemudian, Kak Widi dan Arif memutuskan untuk mengunjungi pasar di mana Sari sering menjual produknya. Mereka berpura-pura berbelanja sambil mengamati Sari dari jauh. Kak Widi melihat Sari berbicara dengan beberapa orang dan tampak akrab, tetapi ada sesuatu yang mencolok. Sari sering mencuri pandang ke arah Kak Widi dengan ekspresi yang sulit dibaca. Lihat ekspresinya, bisik Kak Widi kepada Arif. Apakah kamu melihat betapa sinisnya dia saat melihatku? Arif mengangguk. Aku melihatnya. Sepertinya ada sesuatu yang disembunyikan. Mereka melanjutkan pengamatan mereka. Di tengah kerumunan, Kak Widi mendengar percakapan Sari dengan seorang wanita yang tampaknya dikenal. Dia selalu merasa lebih baik dariku, tetapi aku tidak akan membiarkannya terus seperti ini, ujar Sari, suaranya menyiratkan amarah yang dalam. Kak Widi merasa hatinya teriris mendengar kata-kata kakaknya. Rasa sakit dan kemarahan bercampur aduk di dalam dirinya. Dia benar-benar merasa seperti itu, gumamnya. Aku tidak pernah bermaksud membuatnya merasa terpinggirkan. Setelah beberapa saat, mereka kembali pulang, dan Kak Widi merasa semakin tertekan. Ia tidak tahu bagaimana menghadapi situasi ini. Di satu sisi, ia merasa kasihan pada Sari, tetapi di sisi lain, ia juga merasa terancam oleh perasaan iri dan dendam yang mungkin dimiliki kakaknya. Malam itu, ketika Kak Widi terbaring di tempat tidur, ia merasakan ketidaknyamanan yang semakin mengganggu. Suara-suara aneh mulai kembali, dan kadang-kadang ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Ia tidak bisa tidur dengan nyenyak, dan pikirannya terus melayang kembali pada kakaknya. Keesokan harinya, Kak Widi memutuskan untuk berbicara dengan Mbah Joyo. Ia ingin mendapatkan pemahaman lebih lanjut tentang apa yang terjadi. Saat mereka bertemu, Mbah Joyo menyadari ketegangan yang ada di antara Kak Widi dan Sari. Ada hal-hal yang lebih dalam di balik semua ini, ujarnya. Kau perlu hati-hati dengan orang-orang terdekatmu. Selama beberapa hari ke depan, Kak Widi menjalani rutinitasnya dengan penuh ketakutan. Ia mulai merasakan bahwa setiap orang di sekitarnya adalah ancaman. Ketika ia bertemu dengan orang-orang yang pernah membantunya, ia merasa ragu dan curiga. Apakah mereka benar-benar peduli padanya, ataukah mereka memiliki agenda tersendiri? Di tengah kebingungan ini, Kak Widi kembali merasakan kesurupan. Suatu malam, ia terbangun dan menemukan dirinya berdiri di depan cermin, menatap bayangannya yang tampak tidak biasa. Dalam keadaan trans, ia mulai berbicara, aku tidak akan membiarkanmu menang. Aku tidak akan jadi tumbal. Kata-kata itu terucap tanpa ia sadari. Arif yang terbangun terkejut melihat Kak Widi dalam keadaan seperti itu. Ia segera menghampiri dan mencoba membangunkannya, tetapi Kak Widi tidak merespons. Dalam keadaan ini, Arif merasa bingung dan takut, tidak tahu bagaimana cara mengatasi situasi ini. Setelah beberapa saat, Kak Widi akhirnya kembali sadar. Ia merasa lelah dan bingung, tetapi kata-kata yang diucapkannya terus terngiang di telinganya. Ia merasakan bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari dirinya, yang ingin memanfaatkan ketidakpastian dan ketakutannya. Perjuangan dan penyesalan. Setelah melewati berbagai pengobatan dan momen-momen kesurupan yang menegangkan, Kak Widi mulai merasakan dampak dari semua kejadian yang menimpanya. Rasa sakit fisik yang dialaminya kini disertai dengan beban emosional yang menggerogoti jiwanya. Ia merasa terjebak dalam siklus kutukan yang tidak ia inginkan, dan kecurigaannya terhadap Sari semakin membara. Di tengah perjuangan ini, Kak Widi merasa perlu untuk mengambil langkah lebih jauh. Ia ingin menemukan cara untuk mengatasi rasa sakit dan ketakutan yang mengancam hidupnya. Dalam pencarian ini, ia mulai mengeksplorasi lebih dalam tentang keberadaan kekuatan gelap yang mungkin mengintainya. Suatu malam, saat ia terbangun dari tidur yang gelisah, Kak Widi merasakan dorongan untuk melakukan ritual kecil. Ia mencari buku-buku tua yang pernah ditinggalkan oleh neneknya, yang dahulu dikenal sebagai seorang dukun di desa. Dalam salah satu buku itu,
ia menemukan mantra yang diyakini bisa membantu mengusir kekuatan jahat. Dengan hati-hati, Kak Widi mulai menyiapkan semua bahan yang diperlukan. Ia menyalakan kemenyan dan mengatur lilin-lilin kecil di sekelilingnya. Dalam suasana yang hening, ia mulai membaca mantra, berharap bisa memanggil kekuatan positif untuk melindungi dirinya. Namun, saat ia mengucapkan kata-kata itu, ia merasakan hawa dingin yang menyelimuti ruangan. Seolah-olah sesuatu yang tidak terlihat hadir di sekitarnya. Tiba-tiba, Kak Widi merasakan kesurupan kembali. Namun kali ini, ia tidak merasa takut. Dalam keadaan trance, ia berbicara dengan suara yang dalam, "Kau tidak bisa mengendalikanku. Aku adalah pemilik hidupku." Kata-kata itu terucap dengan percaya diri, seolah ada kekuatan baru yang mengalir dalam dirinya. Ketika kesurupan itu mereda, Kak Widi merasa lebih kuat. Namun, rasa penyesalan menyelubungi hatinya. Ia mulai merenungkan hubungannya dengan Sari. Kak Widi ingat saat-saat kecil ketika mereka bermain bersama, momen-momen indah yang kini terasa jauh. Ia merasa bersalah karena tidak pernah cukup peka terhadap perasaan kakaknya. Dalam waktu yang bersamaan, Arif selalu berada di sampingnya, memberikan dukungan tanpa henti. Ia menyadari betapa beratnya beban yang harus ditanggung oleh Kak Widi. "Kita harus menghadapi Sari," kata Arif suatu malam. "Kau tidak bisa terus hidup dalam ketakutan. Kita perlu berbicara dengannya dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi." Meskipun ragu, Kak Widi setuju. Ia merasa perlu untuk menyelesaikan konflik ini. Keesokan harinya, mereka mengunjungi rumah Sari. Dalam perjalanan, Kak Widi merasakan campuran rasa takut dan harapan. Ketika mereka tiba, Sari menyambut mereka dengan senyuman yang dipaksakan. "Widi, Arif, apa kabar?" tanya Sari dengan suara ceria, tetapi Kak Widi bisa melihat ketegangan di wajahnya. Kak Widi dan Arif duduk, dan suasana menjadi canggung. Kak Widi tidak tahu bagaimana memulai pembicaraan ini. Akhirnya, Arif mengambil inisiatif. "Sari, kami ingin berbicara tentang Widi. Dia mengalami hal yang sangat sulit belakangan ini, dan kami merasa ada yang tidak beres." Sari terdiam sejenak, lalu menghela napas. "Aku tahu Widi sedang mengalami masa sulit. Aku tidak ingin menambah bebannya. Aku merasa terasing, itu saja." Kak Widi merasakan hatinya bergetar mendengar pengakuan kakaknya. "Sari, aku tidak pernah bermaksud membuatmu merasa terpinggirkan. Aku hanya ingin kita bisa saling mendukung." Tetapi saat Sari mulai berbicara, nada suaranya berubah. "Tapi kau selalu menjadi yang terbaik, Widi. Semua orang mencintaimu, dan aku hanya bayanganmu. Aku merasa tidak ada tempat untukku di sini." Kak Widi merasa sakit hati mendengar pengakuan itu. Ia tidak pernah menyadari betapa dalam rasa sakit yang dialami Sari. "Kita bisa memperbaikinya, Sari. Kita bisa bekerja sama dan saling mendukung. Aku tidak ingin kehilanganmu sebagai kakak." Dalam momen emosional itu, Sari mulai menangis. "Aku hanya merasa iri. Aku tidak ingin seperti ini. Aku tidak ingin menyakitimu." Melihat kakaknya terpuruk, Kak Widi merasa penyesalan mendalam. Ia menyadari bahwa rasa iri dan ketidakpuasan Sari bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan. "Mari kita mulai dari awal. Kita bisa membangun hubungan kita kembali," kata Kak Widi dengan tulus. Namun, saat mereka berbicara, suasana tiba-tiba berubah. Kak Widi merasakan angin kencang berhembus, dan lampu di ruangan mulai berkedip. Dalam sekejap, suasana yang semula hangat berubah menjadi mencekam. Kak Widi merasa ada sesuatu yang tidak beres, dan ia merasakan kehadiran yang gelap di sekitarnya. "Sari, hati-hati!" teriak Arif, tetapi saat itu, Kak Widi sudah terjatuh ke lantai. Ia merasakan kesurupan kembali, tetapi kali ini lebih kuat. Suara dalam dirinya berteriak, "Kau tidak boleh melawanku. Aku akan menguasai semuanya." Sari yang melihat kejadian itu merasa panik. "Widi, apa yang terjadi?" Ia berusaha mendekati Kak Widi, tetapi terhalang oleh aura gelap yang menyelimuti adiknya. Dalam keadaan trance, Kak Widi berjuang melawan kekuatan yang menguasainya. Ia merasakan pertarungan antara dua kekuatan dalam dirinya,
satu yang ingin menghancurkan dan satu yang ingin menyelamatkan. Dalam momen itu, ia teringat akan mantra yang dibacanya sebelumnya dan berusaha mengingat setiap kata. Tidak, aku tidak akan membiarkanmu mengendalikan hidupku. Teriaknya dengan suara yang menggema, membuat seluruh ruangan bergetar. Dalam kekuatan tersebut, Kak Widi mengingat semua kasih sayang dan dukungan yang pernah ia terima dari Arif dan kenangan indah bersama Sari. Dengan segenap kekuatan, ia mulai mengucapkan mantra perlindungan yang diajarkan oleh Ustadz Rahman. Secara tiba-tiba, aura gelap itu menghilang, dan Kak Widi terjatuh, kehabisan tenaga. Arif dan Sari segera berlari menghampirinya. "Widi, kau baik-baik saja?" tanya Arif dengan cemas. Kak Widi membuka matanya, merasa lelah tetapi lega. Ia melihat wajah khawatir Sari dan merasakan kasih sayang yang begitu dalam. "Aku baik-baik saja," jawabnya pelan. "Tapi kita harus menghadapi ini bersama." Sari menatap Kak Widi, air mata mengalir di pipinya. "Maafkan aku, Widi. Aku tidak ingin menyakitimu. Aku hanya merasa tidak berdaya." Dengan pelukan hangat, Kak Widi menghibur kakaknya. "Kita bisa melewati ini bersama. Kita tidak boleh membiarkan rasa iri dan ketidakpuasan menghancurkan hubungan kita." Akhir yang menyeramkan, setelah momen emosional yang penuh penyesalan dan pengertian, Kak Widi dan Sari berusaha memperbaiki hubungan mereka. Mereka berdua bertekad untuk menghadapi kekuatan jahat yang telah mengganggu hidup Kak Widi. Dengan dukungan Arif, mereka mulai merencanakan langkah-langkah untuk melawan hal-hal yang tidak kasat mata yang telah merusak kehidupan mereka. Kak Widi, Sari, dan Arif sepakat untuk melakukan ritual bersama yang diadakan di rumah Mbah Joyo. Mereka ingin meminta perlindungan dan kekuatan dari kekuatan positif untuk melawan segala bentuk gangguan. Mbah Joyo menyambut mereka dengan hangat dan menjelaskan bahwa persatuan dan niat yang tulus adalah kunci untuk mengusir kejahatan. Malam itu, mereka berkumpul di ruang tamu Mbah Joyo, dikelilingi oleh lilin-lilin yang menyala dan aroma kemenyan yang mengisi udara. Mbah Joyo memimpin ritual, meminta semua yang hadir untuk fokus pada niat baik dan cinta yang ingin mereka bawa ke dalam hidup mereka. Kak Widi dan Sari berpegangan tangan, saling memberikan semangat dan keyakinan. Saat mantra dibacakan, suasana di sekeliling mereka terasa semakin berat. Kak Widi merasakan getaran yang aneh, seolah ada sesuatu yang berusaha melawan kekuatan positif yang mereka panggil. Dalam hati, ia berdoa agar semua kegelapan yang mengancam hidupnya bisa diusir. Namun, saat ritual mencapai puncaknya, suasana tiba-tiba berubah. Angin kencang berhembus, dan lampu-lampu mulai berkedip-kedip. Mbah Joyo berusaha untuk tetap tenang, tetapi Kak Widi merasakan tekanan yang semakin kuat. Tiba-tiba, ia terjatuh ke lantai, dan kesurupan kembali menguasai dirinya. Suara yang sama, namun kali ini lebih mengerikan, keluar dari mulutnya. "Siapa yang berani menggangguku? Aku akan menghancurkanmu semua," teriak Kak Widi dengan suara yang dalam dan menggelegar. Tangan-tangannya berkedut, seolah ada dua kekuatan yang berjuang di dalam tubuhnya. Arif dan Sari terkejut, tidak tahu harus berbuat apa. Mereka merasa terjebak dalam situasi yang sangat menegangkan. Mbah Joyo berusaha untuk menenangkan Kak Widi, tetapi kekuatan yang menguasai Kak Widi semakin kuat. "Widi, ingatlah siapa dirimu. Kau lebih kuat dari ini," teriak Mbah Joyo, berusaha mengingatkan Kak Widi akan kekuatannya yang sebenarnya. Dalam keadaan setengah sadar, Kak Widi mulai merasakan pertarungan antara jiwanya dan kekuatan gelap yang menguasainya. Bayangan-bayangan masa lalu muncul di pikirannya, momen-momen indah bersama Sari dan Arif, serta rasa sakit yang dialaminya akibat iri dan kebencian. Ia merasa terjebak dalam kegelapan, tetapi di dalam hatinya ada cahaya yang berusaha untuk keluar. Dengan sisa tenaga yang ada, Kak Widi berusaha untuk bangkit. Ia mengingat mantra perlindungan yang diajarkan oleh Ustadz Rahman dan mulai mengucapkannya meskipun suaranya terseok-seok. "Aku tidak akan membiarkanmu menguasai hidupku. Aku memilih cinta dan persatuan." Semua orang yang hadir terdiam, menyaksikan pertarungan yang terjadi di depan mata mereka. Dalam momen itu,
kekuatan gelap mulai bergetar, seolah terpengaruh oleh tekad Kak Widi. Arif dan Sari, melihat adik dan saudara mereka berjuang, mulai bersatu dan mengucapkan kata-kata dukungan untuk Kak Widi. "Widi, kami ada di sini untukmu," teriak Sari, suaranya penuh harapan. "Kami mencintaimu." Mendengar kata-kata dukungan itu, kekuatan dalam diri Kak Widi semakin kuat. Ia berusaha mengingat semua kasih sayang yang pernah ia terima, semua momen indah yang telah ia lalui bersama Sari dan Arif. Dengan segenap tenaga, ia berteriak, "Aku adalah pemilik hidupku. Aku tidak akan membiarkanmu menang." Tiba-tiba, sebuah cahaya terang muncul dari tubuh Kak Widi, menyinari seluruh ruangan. Kekuatan gelap yang menguasainya mulai bergetar dan menghilang, seolah-olah terjebak dalam cahaya yang menyilaukan. Dalam sekejap, semuanya kembali tenang. Kak Widi terjatuh ke lantai, kehabisan tenaga. Arif dan Sari segera menghampirinya, membantu dia bangkit. "Widi, kau baik-baik saja?" tanya Arif, masih dalam keadaan cemas. Kak Widi membuka matanya, tetapi kali ini matanya penuh dengan ketenangan. Aku merasa lebih baik. Sepertinya aku bisa mengusirnya," jawabnya lemah tetapi penuh keyakinan. Bah Joyo tersenyum, "Kau telah menunjukkan kekuatan yang luar biasa, Widi. Namun, ingatlah bahwa ini adalah awal dari perjalanan baru. Kekuatan gelap tidak akan menyerah begitu saja." Kak Widi mengangguk, menyadari bahwa meskipun ia berhasil melawan satu pertempuran, masih banyak yang harus dilakukan untuk menjaga kedamaian dalam hidupnya. Ia menatap Sari dan Arif, merasakan hubungan yang semakin kuat di antara mereka. "Mari kita mulai dari sini," kata Kak Widi dengan suara penuh harapan. "Kita bisa membangun kembali apa yang telah hancur dan saling mendukung." Namun, saat mereka bersatu dalam pelukan penuh kasih, suasana tiba-tiba berubah kembali. Dari sudut ruangan, bayangan gelap muncul, merayap perlahan menuju mereka. Semua orang terdiam, merasakan kehadiran menakutkan itu. Bah Joyo mencoba melindungi mereka dengan mantra, tetapi bayangan itu semakin mendekat, seolah ingin membalas dendam. Kak Widi merasakan ketakutan merayapi dirinya. "Apa yang terjadi?" tanyanya, suaranya penuh dengan kecemasan. Dalam momen yang menegangkan itu, bayangan gelap meluncur cepat, dan semua menjadi gelap. Kak Widi, Sari, dan Arif terjebak dalam kegelapan, berjuang untuk menemukan jalan keluar dari kekuatan yang mengancam mereka.